Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini Bunul akan menyampaikan kisah inspiratif pagi, yaitu tentang keteladanan kemandirian Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kemandirian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melewati masa kecil sebagai seorang yatim. Ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Selain itu, Rasulullah hanya bisa menikmati kasih sayang seorang ibu juga tak seberapa lama. Sebab Aminah, yaitu sang ibu, meninggal ketika Nabi masih berusia 6 tahun. Ketiadaan orang tua dalam masa kecil kehidupan Rasulullah membuatnya harus menjadi anak yang mandiri. Sepeninggal kedua orang tuanya, Abdul Muthalib, yaitu kakeknya, sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih sangat dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihi seperti anak-anaknya sendiri. Tapi kasih sayang sang kakek tidak berlangsung lama dirasakan oleh Rasulullah. Saat berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia di Makkah. Selanjutnya beliau diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Berada dalam asuhan sang paman, Rasulullah dirawat dan dididik dengan penuh cinta dan kasih sayang sama dengan anak-anak yang lain. Rasulullah dididik sang paman menjadi pengembala domba. Rasulullah SAW melewati masa tersebut belajar keras, gigih, dan pantang menyerah. Abu Thalib, sang paman, merawat Nabi Muhammad bersama anak-anak yang lain, bahkan lebih sayang dan memuliakannya. Beliau mengajarkan kemandirian dengan menggembala domba. Sampai usianya menginjak usia 12 tahun, Rasulullah diajak Abu Thalib, yaitu sang paman, untuk berdagang ke negeri Syam. Rasulullah kecil melakukan kegiatan dagang tersebut dengan penuh kesungguhan dan mengedepankan kejujuran. Kegiatan berdagang tersebut beliau jalankan sampai usia dewasa. Hal ini menjadikan Rasulullah SAW seorang pedagang yang sukses. Berkat kejujuran dan kerja kerasnya, hal tersebut tidak terlepas dari mental yang kuat yang beliau miliki, yang tertanam semenjak beliau berusia senja. Anak-anak hebat, kesimpulan kisah tersebut adalah kemandirian yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW semasa kecil, yaitu yang pertama mengembala domba, dan yang kedua melakukan kegiatan dagang sejak usia 12 tahun.
Kisah tersebut mengajarkan kepada kita, khususnya para generasi muslim, untuk senantiasa bersikap mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Bahwa kemandirian yang dilatih sejak kecil akan membuahkan hasil yang besar di kemudian hari. Pesan moral dari kisah inspiratif hari ini adalah: yang pertama, sebagai seorang muslim, karakter mandiri harus tertanam kuat dalam jiwa kita. Yang kedua, kita bisa memulai dari hal-hal sederhana, contohnya mandiri kebersihan diri, mandiri kebersihan lingkungan, mandiri beribadah, mandiri belajar, mandiri mengerjakan tugas, dan sebagainya. Semoga kita bisa meneladani sifat kemandirian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi generasi sukses. Amin. Nah, demikian tadi kisah inspiratif pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.